Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sayyidat, assalamualaikum hayatakum Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di Ahad pagi kali ini, kita sama-sama hadir di majlis ini, di masjid ini. Niat itikaf, semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita kebaikan, keberkahan. Allah catat perjalanan kita ke tempat ini, duduk kita di tempat ini sebagai catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini 1447 Allah senantiasa curahkan rahmat barakahnya kepada kita. Dan doa kita semoga amalan kita di tahun yang lalu Allah ridha, Allah terima dan Allah balas dengan kebaikan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kullu 'am wa antum bi khair insyaallah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas, mengkaji bersama tentang sifat dan sikap Nabi SAW dalam bicara. Bagaimana kita ingin mengenal gaya Rasulullah SAW, sifat Rasulullah SAW secara umum tentang bicara, sikap beliau dalam bicara, sifat-sifat beliau dalam konteks berucap, berkata, berbicara. Beberapa hal yang kami akan tengahkan nanti di beberapa tampilan slide ini bersumber dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang tergambar dari beliau melalui hadis-hadis yang digambarkan baik ucapan oleh beliau maupun oleh para sahabat. Bapak yang muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa kali kata-kata waqulu, seperti itu. Waqulu qawlan sadida, waqulu qawlan karima, waqulu qawlan ma'rufa, waqulu qawlan baligha. Ada kata-kata qawlan yang artinya ucapan, perkataan yang diikuti dengan sifat karima, baligha, ma'rufa, dan sadida. Tentu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya mengingatkan kepada kita agar di dalam berucap, di dalam berkata sesuai tadi yang diberi sifatnya tadi. Salah satunya misalnya dalam qaulan sadida. Sadida dari kata asal dasarnya adalah saddun. Saddun itu artinya benteng, saddun itu artinya penahan. Isyarat yang diketengahkan oleh ayat ini bahwa di dalam berucap, di dalam berbicara, hendaknya kita mampu mengerem, hendaknya kita mampu membentengi ucapan kita ini, baik dari sisi isinya, dari sisi caranya, dari sisi objeknya, dari sisi waktu dan keadaannya. Itulah yang terkandung paling tidak menurut para ulama tentang apa makna qaulan sadida. Dari sisi kontennya, isinya, maka qaulan sadida itu mestilah ucapan yang kontennya adalah benar.
Kontennya adalah bukan berbau kedustaan. Itu yang pertama. Yang kedua, qaulan sadida itu bahwa cara menyampaikannya itu tentu dengan cara yang terbaik menurut penyampainya. Itu bagian atau unsur yang kedua dari qaulan sadida. Yang ketiga, qaulan karima, mesti dengan ucapan, isinya, redaksinya yang baik sehingga sampai kepada si penerima pesan itu diterima dengan baik dan efeknya bisa diamalkan. Lalu juga qaulan sadida mengandung unsur bahwa waktunya juga mesti perhatikan secara tepat. Kapan itu disampaikan? Kapan itu dikemukakan? Pun demikian, qaulan sadida juga mengandung objek. Orang yang diajak bicara adalah orang yang tepat. Tentu kalau kita mengajak, contohnya misalkan kita mengajak orang untuk melaksanakan sholat Jumat, tentu tidak tepat kalau yang diajaknya adalah kaum perempuan, karena sholat Jumat tidak diwajibkan untuk kaum perempuan. Dari sisi waktu tentu tidak tepat kalau mengajak sholat Jumat di hari Sabtu dan dari Ahad. Itu unsur-unsur yang tercakup di dalam kata-kata firman Allah qaulan sadida, begitu dalam. Nah, apa yang akan kita lihat dari gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berucap? Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita. Berkata jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti yang saya sampaikan tadi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yaktuba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu yakdzib wa yadhharu al-kadhib hatta yuktab 'inda Allah kadzaban. Pesan Rasulullah SAW kepada kita, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian itu berkata jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena jujur itu, berkata jujur itu mengarahkan pembicaranya, membawa pembicaranya kepada perbuatan baik. Wa innal birr yahdi ilal jannah, dan ketahui sesungguhnya al-birru, kebajikan itu, kebaikan itu membawa pelakunya kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidq, dan tidaklah seorang yang terus menjaga kejujurannya, memelihara, melanggengkan kejujurannya, hatta sampai kelak nanti yuktab indallah, dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiqan, selalu berkata benar. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati atau jauhilah olehmu berkata dusta. Fa innal kadzib, karena sesungguhnya berkata dusta itu yahdi ilal fujur, membawa pelakunya, pendustanya kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu, kejahatan itu akan mengarahkan atau membawa, menggiring pelakunya kepada neraka. Wa ma yazalul 'abdu yakdzib wa yadhharal kadzib hatta yuktab 'indallahi kadzaban. Dan orang yang selalu ucapannya dusta,
dan menjaga terus dalam kedustaannya sampai-sampai nanti karena kedustaan itu dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nauzubillah min dzalik. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Ada penggalan kisah misalnya di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali diangkat menjadi nabi dan rasul, berdakwah dalam keadaan sirriyah atau dalam sembunyi-sembunyi, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang di depan Ka'bah, dekat Ka'bah. Lalu begitu orang-orang berkumpul, beliau naik ke tempat yang agak tinggi, lalu bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, wahai saudara-saudaraku orang-orang Quraisy, apakah aku kalau jika aku mengatakan kalau ada sesuatu datang dari balik gunung itu, kalian percaya? Maka orang itu mengatakan percaya. Rasul mengatakan berkali-kali, 2 kali 3 kali mengatakan kami percaya. Kenapa? Karena memang selama ini tidak dikenal atau tidak diketahui Rasulullah itu berdusta, sehingga orang Quraisy itu mengakui atau membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Nabi, kecuali ketika menyangkut tentang apa? Ajakan beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Barulah ketika itu maka orang-orang Quraisy menolaknya. Maka ketika Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah, maka murkalah Abu Lahab sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah engkau hai Muhammad, apakah gara-gara ini, yaitu engkau mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, kau kumpulkan kami. Nah, jadi ketika diajak untuk mengesahkan Allah, barulah orang-orang Quraisy itu menolaknya. Bahkan Abu Lahab tampil ke depan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menjerat leher Nabi seakan-akan mencekiknya. Dan hal itu diketahui oleh Hamzah, paman beliau Hamzah, sehingga Hamzah kemudian memukul Abu Lahab. Itulah gambaran orang-orang Quraisy itu mempercayai, membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelari Al-Amin. Bagaimana lagi sikap Nabi di dalam berucap? Beliau berkata, kalau berkata itu lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana beliau, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin, maka karena atau berkat rahmat Allah, linta lahum, engkau memiliki sikap lembut kepada mereka, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau hai Muhammad orang yang keras hatinya, lam faddu min haulik, pastilah mereka itu akan lari darimu, akan menghindar darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, jika menemui masalah bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta, kalau sudah mantap hasil musyawarah itu, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Petikan ayat di atas tadi, bagian awal ini Bapak Ibu yang muliakan,
bahwa sifat dan sikap Nabi yang lembut itu tidak lain adalah karena rahmat Allah. Begitupun sesungguhnya kita, keluarga kita itu bisa lembut, kita itu bisa bersikap lemah lembut bukan semata-mata karena pendidikan, bukan semata-mata karena bimbingan, tapi ada peran, ada kehendak Allah, karena rahmat Allah. Maka setiap kita berkaca di hadapan cermin, kita berdoa kepada Allah, Allahumma fakama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, baguskan pula akhlak. Allah yang menguasai hati kita, Allah yang mengarahkan hati kita, maka kepadanya kita berdoa. Jadi sifat lembut, sikap lembut itu di samping karena ada usaha dari kita melalui pendidikan, melalui bimbingan, lingkungan dan sebagainya, tetapi ada peran Allah, ada rahmat Allah di sana. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah agar melembutkan hati kita. Salah satu bagian yang melembutkan hati itu, salah satunya adalah apa? Tilawatul Quran wa tadabbur. Membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya, memahami isinya. Ini bagian untuk melembutkan hati kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi'in illa zanahu. Tidak ada kelembutan itu, sifat dan sikap lembut itu, kecuali ada pada sesuatu ya. Tidak ada sifat kelembutan pada sesuatu kecuali sifat lembut itu akan menghiasinya, memperindahnya. Ini pesan Nabi di dalam hadisnya rawahu Muslim. Artinya apa? Bersifat lemah lembutlah kita kepada orang lain, termasuk yang dicontohkan Nabi SAW ketika Nabi suatu saat itu pulang dari masjid habis sholat subuh, lalu beliau itu menemui istri-istrinya dan kemudian setelah itu mencari cucunya Sibtoihi Hasan dan Husain, lalu sambil memanggil cucu kesayangannya itu. Begitu tampak beliau lalu kemudian merendahkan diri, nunduk ya, seperti jongkok, lalu kemudian membuka tangannya lebar-lebar sehingga cucunya itu memeluknya, dan ketika memeluknya Rasulullah kemudian menciumnya. Nah, peristiwa ini dilihat oleh salah seorang sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, apakah seperti ini engkau? Dia mencium, bahkan dijelaskan di dalam gambar hadis ya, di dalam sirah nabawiyah, ketika mencium cucunya itu Rasulullah itu mempertemukan bibirnya itu ke bibir cucunya itu. Begitu. Sampai sahabat itu ya kaget, seperti ini engkau memperlakukan cucu, begitu sayangnya kepada cucumu itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tidak pernah melakukan ini kepada anakmu? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, boleh jadi hatimu itu akan jadi keras. Artinya apa? Jangan bersikap acuh, bersikap lembutlah kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Begitu Rasulullah mencontohkannya. Berkata sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Rasulullah apabila berkata ya, sesuai kebutuhannya, tidak mular-mular, tidak muter-muter gitu, sehingga pesannya tidak sampai. Apa pesan beliau? Ini gambaran tentang beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan law 'addahu la'adahu la'asahu. Law 'adahu al'adu la'asahu. Ini digambarkan oleh Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menggambarkan bagaimana Nabi kalau berucap. Nabi kalau berucap itu, kalau berbicara itu jelas sekali ucapannya,
pelan, sampai-sampai sekiranya ada orang yang akan menghitung ucapan beliau itu, maka pastilah orang itu bisa menghitung berapa kata yang diucapkan oleh Rasul. Saking apa itu? Saking jelas pelannya beliau ketika menyampaikan kepada si penerima pesan tadi, gitu ya. Menghindari perkataan kasar atau kotor. Al-Quran menyebut dalam surat Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah saling mencela satu dengan yang lain, dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sesama teman, sesama kawan, sesama anggota keluarga, kalau bisa jangan menggunakan kata-kata panggilan yang buruk, apalagi bernada doa di dalamnya yang buruk. Jangan sampai dulu peristiwanya ini dalam konteks ayat ini, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kenapa? Karena ada sahabat yang memanggil sahabat yang lainnya dengan kata-kata kafir. Hei kafir, nggak boleh itu. Padahal dia sudah beriman, nggak boleh dikatakan itu. Nggak boleh memanggil kata-kata hei fasik, jangan. Itu ya. Jadi memanggil kawan kita, saudara kita, keluarga kita, dalam bercanda pun kalau bisa jangan menggunakan kata-kata iblis, jangan tuh, dajjal, jangan. Pakai yang baik, pakai panggilan yang bagus. Namanya sudah bagus, kenapa jadi tidak dipanggil dengan nama yang bagus, kan gitu ya. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi, dikata Rasul. Seorang mukmin itu gambarnya bukan orang yang suka mencela, melaknat, ta'an, mencela, la'an, selalu melaknat, al-fahish, berkata keji, al-badhi, berkata kotor. Orang mukmin itu bukan ini, kira-kira. Jangan lakukan ini pada diri seorang mukmin. Jangan banyak mencela, jangan melaknat, jangan berkata keji, jangan berkata kotor. Dan itu tergambar khususnya adalah kalau orang itu refleks, nggak sengaja, itu akan tampak itu. Kalau ngomongnya apa itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ada orang tersandung, apa yang keluar dari mulutnya? Itu. Orang kaget, apa yang keluar dari mulutnya? Itu sesungguhnya di dalam itulah khuluq, itu akhlak. Berbuat, berkata sesuatu tanpa difikir. Kalau difikir, itu bukan merupakan akhlak. Contoh, anak kecil karena dibimbing, dibiasakan, dibina dari kecil, kalau ketemu orang tuanya cium tangan, itu nggak usah mikir, saya mau cium tangan atau enggak, itu akhlak. Kalau masih mikir, itu namanya bukan akhlak. Jadi akhlak itu keadaan di dalam jiwa yang mendrive seluruh ucapan perbuatan kita, karena dengan baik karena kebiasaan. Berucap karena kebiasaan, maka berucap itu selalu terkontrol. Tidak gampang mengucap kata-kata kotor kepada temannya yang dalam keadaan jengkel sekalipun, tidak, dia terkontrol. Kenapa? Karena pembiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang melembaga dalam diri seseorang, itulah hakikatnya definisi dari akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang melekat dalam jiwa, yang tergambar dalam perbuatan, dalam ucapan tanpa difikir terlebih dahulu. Itu akhlak. Jadi kalau akhlak, orang melakukan sesuatu karena kebiasaan, maka tidak perlu difikirkan terlebih dahulu. Mau ngomong apa? Gitu. Udah otomatis. Gitu. Ketemu, assalamualaikum. Kan nggak mikir, saya mau ngomong apa nih? Kalau ini ketika refleks gitu ya, ketika bertemu. Kalau mau yang selanjutnya, iya dipikir. Ini ketika refleks ketemu atau kaget dan sebagainya, itulah salah satu cirinya begitu tuh.
berkata dengan senyum dan wajah yang ceria. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu tuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bishr, sahlal khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang selalu ceria wajahnya, berakhlak lembut. Tidak menggambarkan wajah yang sangar, wajah yang masam, wajah yang bengis. Suatu hari Rasulullah wajahnya asem, wajahnya apa kalau ini? Pokoknya nggak ceria lah, semrawut. Oh, apa kata orang itu ya? Pokoknya wajahnya itu wajah sangar. Ketika ada seorang mengetuk pintu, begitu dia terlihat orang itu, lalu beliau melihat orang itu dengan muka ya apa namanya yang tidak menyenangkan, padahal yang datang itu, yang disambut dengan wajah yang gak senyum itu orang yang bisa lihat, orang yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Begitu ngetuk pintu, dia masuk, Rasulullah mukanya masam, nggak suka, padahal yang dilihat nggak lihat orangnya, buta matanya. Allah tegur langsung, Allah tegur langsung dalam surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling, memalingkan wajahnya, nggak enggan, nggak senang. Itu Rasulullah yang seperti itu saja langsung ditegur oleh Allah. Gitu ya. Orang yang nggak melihat, tapi Rasulullah menampakkan wajah yang tadi masam saja, yang asam saja, ditegur sama Allah. Begitulah Allah membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitulah kita kalau bisa ya. Cuma kita kadang-kadang kalau memang kalau ngeliat orang nggak suka, langsung aja wajah kita itu pasangnya udah pasang wajah yang nggak suka gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, aku enggak pernah melihat orang manapun yang lebih banyak senyumnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat siapapun yang lebih banyak senyumnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu muliakan. Jadi senyum itu juga disampaikan oleh Rasul sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhi laka hiya sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Ma hajadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassumu fi wajhi. Nih kata Anas bin Malik, sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi aku untuk menemuinya, dan setiap kali melihatku, beliau selalu tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuh, Bapak yang muliakan. Jadi Rasulullah adalah orang yang senang senyum kepada orang lain. Wajahnya lembut, wajahnya menyejukkan. Jadi kalau orang melihat saudara kita tersenyum kepada kita, senang gitu lihat. Dan dalam ilmu sosial disebut bahwa senyum itu bisa memanjangkan usia. Kenapa? Karena berarti hadir dari hati yang bahagia, dan orang yang mendapatinya juga akan bahagia. Ada apalagi mengatakan ada hormon endorfin yang hadir pada seseorang kalau dia tersenyum, wajah kita ini menjadi kulitnya menjadi lebih segar. Kalau terus-menerus senyum itu menjadi segar. Jadi kalau orang yang wajahnya seram terus, cepat tua. Cepat tua tuh. Nah, itu ya Bapak ya. Jadi dalam ilmu psikologi, dalam ilmu sosial itu juga manfaat senyum itu ternyata luar biasa. Bagaimana kalau Rasulullah tersenyum? Senyumnya penuh kasih dan ketulusan. Nah ini jangan. Jadi yang ini harus kita latih ini. Jadi bukan dibuat-buat. Nah kalau bisa begitu ya. Jadi memang hadir dari hati.
Gitu ya. Ketika para sahabat merasa khawatir atau sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka, salah satunya adalah dengan senyumannya. Gitu, menenangkan mereka senyumannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bishr, sahlul khuluq, linul janib, laisa bi fadh wala ghalid." Ini kata Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tampak ceria, berwajah seri, mudah akhlaknya, lembut sisi pergaulannya, dan tidak keras lagi tidak kasar. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tersenyum wajahnya juga berseri. Ini ditambah dalil-dalil yang menyebut bagaimana ketika beliau itu bersenyum. Faida wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatala'la kanahu qit'atu qamar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra stanara wajhu. Nah, ini nih gambaran bagaimana ketika beliau tersenyum ya. Wajah Rasulullah bersinar seperti potongan rembulan. Dan adalah beliau wajahnya itu surra istanar wajah. Kalau bahagia wajahnya itu bersinar. Wajahnya itu ya seakan-akan memunculkan sinar karena sumringahnya. Nah, ini kita benar-benar bisa seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi tapi tulus ya, tulus. Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Kana yukallimu kalaman faslan yafhamu kullu man yasma'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau berbicara, maka pembicaraan beliau itu dengan jelas yang bisa dipahami oleh semua orang yang mendengarnya. Kalau sekarang orang justru pakai bahasa yang tinggi supaya orang nggak paham, supaya dianggap keren, kan gitu ya. Pakai bahasa-bahasa istilah, bahasa-bahasa populer, yang kadang-kadang dia sendiri keliru juga mengucapnya, kan gitu. Orang lain nggak paham, bertambah tinggi tambah nggak paham, dianggapnya tambah keren. Itu kan yang salah. Kalau nggak paham bagaimana bisa menerima pesan kita? Nah ini kadang-kadang ada sifat-sifat dari dalam diri seseorang yang ujub, ingin dikagumi, ingin dipuji, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh si pendengar semata-mata karena supaya dianggap ini mah intelek, ini mah orang yang hebat, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, tidak boleh kita ini ketika berbicara ada orang lain menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Bahasa-bahasa isyarat. Kalau ada orang lain, kita tidak dibenarkan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang bisa dipahami oleh si pengucap. Kan ada tuh biasanya anak-anak bikin bahasa sendiri tuh, cara-cara merahasiakan kata-kata itu. Ada itu. Itu nggak boleh. Kalau ada orang lain, ada kawan kita mendengar. Kenapa? Karena yu'dhihi, karena itu bisa melukai hatinya, seakan-akan mengejeknya. Ini hati-hati. Gitu ya. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus berbakti kepada ibuku?" Rasulullah menjawab, "Na'am, thumma na'am, thumma na'am." Iya. Iya dan iya. Itu dia tuh. Jadi na'am, thumma na'am, thumma na'am. Jadi kalimatnya seperlunya saja, pendek saja, supaya yang bersangkutan paham, memahaminya. Kalau rasanya tidak perlu berucap, maka diam itu lebih baik. Diam dari hal yang tidak bermanfaat, dan itu menjadi ciri keutamaan sikap seorang muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan tanda baiknya seseorang, keislaman seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hal yang tidak bermanfaat tidak usah dilakukannya, tinggalkan saja. Selanjutnya,
tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah ini berat loh. Biasanya kita nggak sabar, orang lagi motong langsung dipotong saja. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang berbicara harus tahu diri, tidak ngulur kemana-mana kan gitu, sehingga orang yang mendengarnya juga jengkel. Ini sebenarnya maunya apa kan? Tapi kita dari pihak kitanya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak memotong pembicaraan orang lain. Wa kana idza takallama ansata lahu ashabuh fa idza sakata takallamu. Jika Rasulullah berbicara, para sahabatnya dia mendengarkan. Jika beliau diam, mereka berbicara. Jadi saling berbagi waktu. Kalau sahabatnya berbicara, beliau diam sampai selesai. Maunya apa? Begitu. Sebaliknya, kalau Rasulullah berbicara, para sahabat juga diam. Jadi memotong pembicaraan, gitu ya. Ini bagian yang kurang baik. Tapi kadang-kadang dalam diskusi, pembawa acara, moderator harus melakukan itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan mau bertanya saja tapi muter-muter kemana-mana, sehingga menghabiskan waktu, gitu ya, tidak jelas dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah tugasnya moderator. Padahal moderator biasa mengatakan silahkan bertanya to the point saja karena waktu kita tidak banyak. Nah itu boleh, karena sudah diingatkan, sudah memuter-muter. Mengulangi ucapan agar jelas. Jadi Rasulullah kadang-kadang pesannya diulang agar jelas. Kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Gitu Rasulullah ya. Kalau mengucap sesuatu itu penting, beliau mengulanginya sampai 3 kali. 3 kali. Jadi ulangi lagi nih. Jadi kalau pada hal yang penting, maka beliau mengulangi kalimat yang dimaksud itu sampai 3 kali. Gitu ya. Tuh. Selanjutnya, apalagi ini? Berhati-hati dalam berbicara. Maka ada ungkapan Arab yang mengatakan fakir qabla an ta'zim. Apa maknanya? Fikirkan terlebih dahulu sebelum memulai berbuat atau berucap. Hati-hati, karena apa itu? Al-kalamu yanfud ma la tanfudhul ibar. Begitu ucapannya. Apa itu artinya? Ucapan itu bisa masuk, bisa menembus, bisa menggores, bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum sekalipun. Jarum hanya sampai menusuk pada kulit kita, tapi kalau ucapan bisa nusuk sampai hati kita. Al-kalam yanfud ma la yanfud ma la tanfudhul ibar. Ucapan itu bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Lalu kemudian seorang psikolog mengatakan, kalau orang mendapati perilaku, sikap, perlakuan, mendapati perlakuan dari saudaranya, dari kawannya, dari temannya, berupa ucapan atau sikap yang menyakiti dirinya, menyakiti hatinya, maka sakit di dalam hati itu kadang sulit untuk bisa kembali seperti semula. Sulit untuk bisa kembali semula. Maka hati-hatilah kita di dalam berucap, bersikap. Al-Quran menegaskan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah. Apa itu humazatil lumazah? Celaka orang yang melakukan humazah dan lumazah. Hati-hati, celaka orang-orang yang mencela dan mengejek. Apa maksudnya itu mencela dan mengejek? Kalau dalam bahasa Indonesianya begitu, tapi dalam bahasa Arab, humazah itu adalah mencela
dengan sikap lumazah itu mencela dengan ucapan. Kan ada kalanya kita nggak ngomong sih, tapi matanya itu, isyarat matanya saja menjadikan kita tersinggung. Atau gestur wajahnya, nggak ngomong tapi gestur wajahnya itu ngejek, itu juga bagian dari wailun, celaka kata Al-Quran. Nah, kita berhati-hati, mudah-mudahan itu ya. Kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Ini hati-hati kita. Ini tepat sekali kalimat ini kalau disampaikan kepada orang yang suka menebar hoax, memviralkan berita hoax tuh. Ya, cukuplah seseorang dianggap berdosa menyampaikan sesuatu yang baru didengarnya. Apa saja didengar disampaikan, apa yang dapat di grup di share. Gitu ya. Apa aja di share. Menu-menuin grup juga udah itu kata-kata yang nggak jelas gitu ya. Harusnya kan disortir dulu nih, ini pas nggak, ini baik nggak, ini berisi dusta enggak. Karena sekarang dusta itu bukan mulut, tangan juga berdusta. Kok bisa tangan berdusta? Ya dia tulis, ngomong enggak, dia tulis, dia share, itu dusta tangannya. Maka ketika ini belum nanti di akhirat Bapak Ibu ya, di dunia itu sudah terbukti ya. Kan di dalam surat Yasin kita membaca al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa itu artinya? Hari ini kata Allah, atau hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka dan berkata tangan-tangan mereka. Itu gambarannya apa? Sekarang aja tangan-tangan berucap nih, enggak bersuara ucapannya, tapi dari tangan ini mengeluarkan tuh kata-kata di dalam tulisan. Nah itu dia. Jadi ini dia, cukup orang itu dianggap berdosa menyiarkan, menyampaikan, mengungkapkan, membicarakan apa saja yang diterima, harusnya bisa disortir, harusnya bisa disaring. Mana yang baik untuk orang lain saya share, mana yang tidak baik untuk orang lain saya keep. Biarlah orang ada di grup itu, orang mengirim, kalau tidak baik jangan kita share. Tapi kalau ini bermanfaat kita share. Apalagi kalau lagi banyak peristiwa begini nih, banyak sekali informasi-informasi yang gak jelas. Gila, lalu kita ikut-ikutan nge-share hal yang gak pasti, yang gak jelas. Nah, hati-hati Bapak Ibu muliakan, karena ini bisa jadi dosa kita, ya, dosa kita. Ada beberapa grup, ada di grup maksud saya, ada di yang saya temuin di antara sekian grup itu, ada yang nge-share kajian, petikan kajian dari seorang penceramah. Lalu di dalam kajian itu mengatakan begini, gitu ya, mengupas surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu hirab itu artinya adalah perang. Itu dari mana perang? Itu alhamdulillahi pakai h. Allah itu kan pakai h, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dia gabung itu hirabbil ha. Harbun dalam bahasa Arab perang, tapi nggak ada hubungannya itu hirabil itu di-share kemana-mana, kan menyesatkan. Gitu banyak itu. Jadi hati-hati kalau memang kita suka pada tulisan seseorang, share seseorang, video seseorang, kalau itu baik boleh di-share, kalau perlu dikonsultasikan dulu, ini benar enggak, ini valid enggak hadisnya, ini betul enggak pesannya. Nah Bapak Ibu yang muliakan, jangan
gampang men-share informasi yang kurang baik, yang tidak dipertanggungjawabkan, karena boleh jadi itu bagian daripada dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Tidak mengejek dialek atau cara bicara orang. Nabi nggak pernah ngejek dialek bicara orang. Nah, kita kan di sini ini ya khas banget. Ada dialek Sunda, ada dialek Betawi, ada dialek Medan, ada dialek Jawa yang disebut orang, maaf, ngapak itu. Masing-masing punya cara, masing-masing punya gaya. Nah, jangan mengejek dialeknya, gaya bicaranya, kira-kira gitu. Orang baru ngomong udah diejek, agak jadi ngomong dia. Udah berhenti aja saya lah ngomong. Kenapa? Belum apa-apa diejek. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan ngejek gitu. Itu sudah pemberiannya udah begitu. Kalau orang Jawa ya ada ciri-ciri khasnya begitu. Kalau orang Medan ya ciri khasnya begitu. Masing-masing punya ciri khas. Nah, ciri khas itu jangan dijadikan sebagai bahan olok-olok gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain dan menganggap dirinya lebih baik, padahal boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik di mata Allah daripada orang yang mengolok-oloknya. Hati-hati gitu. Bapak Ibu melihatnya. Ini ya ayat Quran ya. Tidak pernah menghina orang lain. Nabi ini enggak menghina orang lain. La'ana rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dabbatahu faqala la tashabna dabbatun mal'unah. Sampai orang yang mengejek hewannya saja ditegur sama Rasulullah. Ada seorang melaknat kendaraannya. Maksudnya hewannya itu ya. Hewan kendaraannya itu. Nabi bersabda, jangan biarkan kendaraan yang dilaknat itu bersama kita. Kalau kamu mengejek dia, jangan pakai. Gitu tuh. Jangan pakai itu. Jadi kepada dabah saja, kendaraan dalam hal konteks ini adalah hewan yang biasa waktu itu ya dikendarain, kudanya, untanya. Itu kalau diejek kata Nabi, kalau gitu jangan jangan dipakai gitu. Jangan dipakai kalau diejek, udah seperti itu. Apalagi kepada sesama. Nabi gitu ya mengingatkan sahabatnya mengejek hewan saja nggak boleh. Ya Allah gitu ya, luar biasa gitu ya. Wah, akhlaknya seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita gimana itu ya. Nah, ini berkaca maka hal seperti ini yang sederhana seperti ini Bapak yang muliakan diharapkan kita terus memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Menghindari debat dan perdebatan panjang. Apalagi perdebatan yang enggak bermanfaat. Ngalor ngidul. Bapak Ibu dengar ya istilahnya debat kusir. Debat kusir kan dengar? Saya pernah dengar itu sejarahnya apa itu debat kusir. Kalau benar itu ya, kalau benar saya pernah baca, maksud saya pernah baca itu kenapa disebut debat kusir. Ini kisahnya katanya seperti ini, wallah alam. Nanti kalau ada betul gak seperti itu. Suatu saat itu zaman dahulu tuh Kiai Haji host itu Omar Said ya, host Cokro Aminoto. Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto itu ada yang mengatakan itu, adalah mengatakan ini yang berdebat itu Kiai Haji Agus Salim, seorang hebat diplomat hebat, bisa bicara, bisa bahasa asing tuh berapa banyak sekali, bisa bicara bahasa asing. Berdebat di Belanda dia menang. Utusan Indonesia menang di Belanda. Pulang ke Indonesia, pulang kampung ke Padang. Naik dokar. Katanya begitu tuh. Naik dokar. Terus nah ini ada terdengar suara, suara kentut gitu ya. Nah, gitu ya. Kata Kiai Agus Salim, ini orang masuk angin.
Masuk angin. Katanya kudanya atau orang kudanya ini masuk angin. Tuh size itu ya. Dokter mengatakan itu keluar angin. Kata Kiai Agus Salim itu masuk angin. Kata itunya itu keluar angin. Yang satu bilang masuk, yang satu bilang keluar. Akhirnya berhenti. Kata Kiai Agus Salim, udahlah ini debat kusir nggak menang saya. Kata beliau menyebut ini masuk angin. Kata size-nya ini keluar angin. Nggak salah dua-duanya, cuma sudut pandangnya yang beda. Kalau Kiai Agus Salim itu menyebut itu sebabnya, kalau supir itu nyebut akibatnya, kan gitu tuh. Oh mohon maaf, orang kentut sebabnya masuk angin, tapi kalau kata dia ini akibatnya, ini keluar angin, ini akibatnya. Itu disebut debat kusir. Nggak ada yang menang, nggak ada yang salah. Ya iyalah, wong itu dua-duanya benar. Ya udah nggak ada yang benar. Jadi yang satu karena sebabnya, yang satu karena akibatnya. Nggak perlu seperti Bapak yang mulia kan orang berdebat apakah Nabi Isa itu sudah meninggal atau belum, dari malam sampai pagi, ngapain juga. Wong berdebat yang percaya Nabi Isa itu masih hidup nggak menambah iman, yang tidak percaya juga nggak menambah iman. Kenapa? Karena bukan rukun iman, nggak wajib diimani. Khidir itu nabi atau bukan, berdebat berhari-hari. Ngapain juga berdebat berhari-hari? Nabi Khidir itu dianggap nabi ya boleh, enggak dianggap nabi juga boleh. Karena enggak ada satu riwayat pun, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebut dia sebagai nabi. Jangankan dia sebagai nabi, namanya saja di Al-Quran enggak ada. Bapak Ibu boleh cek, Nabi Khidir itu enggak ada nama Al-Quran, gitu ya. Tapi Allah menyebutnya seorang laki-laki yang kami beri ilmu itu. Abdan min ibadina alamnahu ilman, di dalam surat apa? Kahfi. Tapi nggak disebut Khidir. Dalam Al-Quran nggak ada. Padahal 25 nabi dan rasul itu namanya ada dalam Al-Quran. Jadi memperdebatkan itu tidak menambah iman, tidak mengurangi iman. Nggak perlu juga kali berdebat sampai gontok-gontokan, habis itu marahan lagi, ya repot urusan. Kan gitu ya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarkal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku, kata Nabi, akan menjadi pelindungnya, pemimpinnya, menjaminnya di surga nanti. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Meskipun dia benar, dah ngapain lah. Kenapa? Karena perdebatan itu meskipun kita benar, melukai kadang-kadang orang yang kita diajak debat itu. Kalau nggak dia terima, meskipun kita benar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu muliakan, prinsipnya di dalam dakwah saja apa tuh? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan mereka, tugasmu itu hai Nabi adalah mengingatkan. Engkau tidak memiliki wilayah kemampuan untuk menguasai mereka, menunjuki hati mereka. Enggak. Mengingatkan, oke. Selanjutnya nggak usah dipaksa, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa saja. Suami mengingatkan istri, ingatkan tetap. Istri mengingatkan suami, ingatkan tetap. Orang tua mengingatkan anak, tetap mengingatkan. Adapun bagaimana dia, apalagi sudah besar, tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi mengingatkannya terus. Hasilnya bukan urusan kita. Kalau hasilnya harus kita tuju, menjengkelkan itu, kita kadang marah. Kenapa? Karena kita berharap hasilnya, bukan prosesnya. Padahal Allah yang dicatat oleh Allah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya, bagaimana paman Nabi pada kafir? Paman Nabi pada kafir. Yang beriman itu karena Al-Abbas, Hamzah saja. Paman-paman yang lainnya kafir. Nabi itu kata-kata dia apa tuh? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak memberi hidayah yang engkau cintai. Aku yang akan memberi hidayah yang mencintai. Ya kita percepat. Nih mendoakan orang saat berbicara.
Ya Allah, beri makan dia dari apa yang telah Engkau. Jadi Rasulullah itu mendoakan orang yang bicara itu dengan doa kebaikan apapun. Yang gampang adalah barakallahu fiik, begitu. Barakallahu fiik. Nah, dalam bahasa kita kan barakallahu fiik gitu ya. Menyampaikan ucapan yang mendidik jiwa dan akal. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini kata-katanya kepada orang-orang yang lagi sulit, lagi kesusahan, maka harus mengatakan apa itu? Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Maksudnya apa? Memberikan kesabaran kepada orang yang lagi susah. Kan gitu ya. Kalimat ini begitu tuh pasnya itu. Gitu ya. Kepada orang yang kaya, maka pesannya itu apa? Banyak-banyaklah bersedekah, karena sedekahmu itu akan menghantarkan kamu ke dalam surga. Jadi Rasulullah menyampaikan pesan itu, lihat kondisi orangnya. Orang yang ketika dia suka marah, la taghdab, jangan marah. Gitu. Kepada yang suka berdusta, la takdzib, jangan berdusta. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kalau bahasa kita itu mungkin Rasul itu seorang psikolog. Kenapa? Memahami kondisi kejiwaan seseorang sehingga pesan apa yang disampaikan sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Tidak mempermalukan orang di depan umum. Nah, ini hati-hati. Apalagi beliau memilih berbicara pribadi jika menegur sahabatnya. Saat menegur teman, lakukanlah secara pribadi dan jaga kehormatannya. Seperti itu. Bersikap adil dan tidak menyudutkan pihak lain. Fa idza qultum fa'dilu. Apabila berbicara, berlaku adillah. Jadi jangan memihak pada dalam diskusi jika tidak adil, apalagi jika menjadi penengah. Ya. Terakhir, kalau orang meminta nasihat kepada kita, bertanya kepada kita, maka menjawab dengan tenang. Ya. Walaupun dihina. Nah, ini yang berat ini, ya. Ketika orang-orang menghina atau berkata kasar padanya, beliau membalas dengan tenang dan penuh maaf. Bahkan Al-Quran mengabadikan itu. Wa fa idza hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Itu jika mereka mengucapkan salam kepadamu, salam yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi suatu saat sikap Nabi bilang, jangan balas dengan keburukan yang sama. Ada orang Yahudi, Nabi sedang berjalan sama Aisyah radhiyallahu anha. Itu mengucapkan salam, tapi salamnya bukan salam kita, bukan assalamu alaika, tapi assammu alaika. Assammu alaika. Kalau bahasa kita mah, matilah kau Muhammad, mampuslah kau hai Muhammad. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu mendengar itu marah, lalu membalasnya dengan tambahan-tambahan. Wassamu alaika wa alaika samu wa la'natullah alaik. Iya, ente juga mampus, ente juga dilaknat Allah terus gitu. Kata Nabi, jangan, cukup kalau mau membalas sepadan saja. Kalau perlu dimaafkan. Jadi ketika assalamu alaika wa alaik, ente kalau ente mati ya samalah ente juga. Itu kalau membalas sepadan, jangan lebih daripada itu. Kalau adil sepadan, tapi yang bagus kalau dimaafkan kalau kita mampu. Kalau memaafkan kalau kita mampu. Ini ya. Nah, ini juga contoh lain. Contoh seorang Badui pernah menarik selendang Nabi dengan kasar berkata, berikan aku dari harta apa yang ada padamu. Jadi pengen minta sorban aja pakai acara begitu, tarik dengan kasar. Udah minta narik kasar lagi. Kan gitu ya. Nabi tersenyum saja dan menyuruh sahabatnya untuk memberikannya. Ya udah kasih deh sorbannya sama dia. Coba kalau kita orang mau minta dengan cara begitu, waduh gitu. Inilah bapak-bapak ibu yang muliakan, beberapa sifat dan sikap sederhana sebenarnya yang kami sampaikan, yang tergambar dari kehidupan Nabi SAW. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi ada bagian-bagian yang insya Allah mudah-mudahan menginspirasi kita dan berniat untuk bisa meneladani dan mengamalkannya dalam hidup kita insya Allah. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini. Apakah ada hal yang ingin tanyakan? Jika ada,
Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri sama-sama mengucap hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufiq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.